Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, I'm Spiderman. Kali ini kita akan pelajari tentang luas permukaan kerucut. Saksikan tayangan berikut. Friends, you are all welcome to this video. Today in this video, we will study the surface area of right circular cone. Manas, today in school, we are organizing a party to celebrate Ramu Chacha's birthday. All the children are going to bring something or the other to the party. What are you going to bring? I am thinking of making hats for all the people who will be coming to the party. But I can't figure out how much paper will I need to make each hat. You can find the solution through mathematics. That means it's math time! Manas, can you tell me by what name is this shape of the hat better known? I don't know, Thomas. We call this shape of the cap a right circular cone. Here, point A is called the vertex of this right circular cone. AB, its height, and BC is the radius of its base. And do you know something new? AC is called slant height of this cone, and here B is the center of the base, which is circular in shape. I understood all this, but how does this relate to the paper used in my hats? I'll tell you. See, if we cut this cone-shaped cap along any side or edge, going from the top of it and open it in this way, we will find that the paper of this shape makes the surface of your conical cap. In other words, the size or the area of this paper will be equal to the curved surface area of the cone. Correct? Oh, wow! Thomas, this is very interesting. But there is a difficulty. We do not know the formula for the curved surface area of a cone. Never mind if we don't know it yet. Let us find this formula. Look, Manas, the side where we cut the cone will be its slant height, which we will express with L. Now, if we divide the paper into hundreds of small pieces by lines going from O, then these sliced parts will look almost triangular in shape. And the interesting thing is that the height of each of these is equal to the slant height L of the cone. Look, Manas, each piece is in the shape of a triangle. So, can you tell me the area of each triangle? The area of each triangle will be 1 by 2 times its base multiplied by the height, which is L here. Well done! And see, the area of the entire paper will be equal to the sum of the areas of all these pieces. Now, if we represent the bases of all these triangles by writing B1, B2, B3, etc. respectively, then we can write the sum of the areas of all these triangles in this way. But Thomas, B1, B2, B3, etc. together make up the outer part of this shape. So, the sum of all these will be equal to the length of the curved boundary of this shape. That's absolutely right. And this curved part forms the base of the cone. And as we know, the circumference of this base will be 2 pi r, where r is the radius of the base. Oh,
Wow, Thomas! The area of the paper is equal to the curved surface area of the cone. So look, we get the formula for the curved surface area of the cone, where R is the radius of the base and L is the slant height of the cone. And look, if we consider the height of the cone as h, then from the Pythagoras theorem, we can see that we can write the slant height of the cone in this way. And do you know, Manas, if the base of the cone is supposed to be kept closed, we will need a circular piece of paper with radius r to cover the base. The area of this circular piece of paper will be pi r squared. Now, if we add it to the formula for the curved surface area of the cone, then we will get the formula of total surface area of cone. Write both these formulae in the formula booklet and return to our world. I'll help you make your hats, huh? The two friends together made many hats and celebrated Ramu Chacha's birthday in a grand manner. In this video, we studied the surface area of right circular cone. In the next video, we will see some interesting examples based on this. Setelah kita melihat tayangan tentang luas permukaan kerucut, kita lanjutkan, kita ulangi. Di sini ada kerucut dengan jari-jari R dan S ini adalah garis pelukis. Kalau kita buka kerucutnya, maka akan membentuk juring lingkaran yang luasnya adalah BRS dan luas alasnya lingkaran adalah BR kuadrat. Sehingga luas selimutnya adalah BRS, luas alasnya BR kuadrat. Kalau kita jumlahkan menjadi luas permukaan BR kuadrat tambah BRS, atau kita singkat BR R plus S. Coba kita masuk ke contohnya. Yang pertama, sebuah kerucut alasnya lingkaran yang berjari-jari 7 cm jika tingginya 24 cm dan B22/7, maka luas selimut kerucut adalah, di sini kalau kita gambar kerucut atau tingginya ini 24, tingginya 24 dan jari-jari alasnya 7, maka S-nya harus kita cari dulu dengan Pythagoras. 24 kuadrat tambah 7 kuadrat sama dengan S kuadrat. 24 kuadrat adalah 576 ditambah 49 sama dengan S kuadrat. 625 sama dengan S kuadrat, maka S akar 625. Sehingga nilai S-nya adalah 25 cm. Nah, atau hafalkan saja triple 72425 karena ini triple ini yang akan paling sering dipakai. Nah, dari sini S yang sudah ketemu, kita masuk ke luas selimut. Luas selimut rumusnya adalah BRS. P-nya kita pakai 22/7 karena jari-jarinya 7 dikalikan S-nya 25. Tinggal kita hitung coret. 22 kali 25 adalah 550 cm persegi. Jawabannya yang D. Untuk soal yang kedua, kita gambar kerucut dulu dengan tingginya 12 dan jari-jarinya 5. Ini kita cari S-nya dengan Pythagoras lagi. 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan S kuadrat. 144 ditambah 25 sama dengan S kuadrat. 169 sama dengan S kuadrat. Maka S adalah akar 169. S-nya 13 cm. Nah, dari sini kita cari luas selimutnya. Luas selimut adalah BRS. Kita masukkan, P-nya kita pakai 3,14 atau tulis saja 314/100 dikali R-nya 5, S-nya adalah 13.
Nah, ini kita bisa lakukan pencoretan. 5 sama 100 masih 20. Ini dibagi 2 hasilnya 10, ini dibagi 2 157. Sehingga 157 dikalikan 13 itu hasilnya 2041 dibagi 10 adalah 204,1 cm persegi. Jawabannya yang D. Nomor 3, suatu kerucut jari-jarinya 7 cm dan tingginya 24 cm. Jika pi 22/7 maka luas seluruh permukaan kerucut. Luas permukaan kerucut rumusnya adalah BR R plus S, dimana ingat ada 7 ada 24, berarti triplenya 7, 24, 25. Nah, inilah sebagai S. Tinggal kita masukkan, berarti 22/7 dikali 7 ditambah 25, tidak perlu pakai Pythagoras lagi. Ini kita hitung, dicorak jadi 22 dikalikan 32, hasilnya adalah 704 cm persegi. Jawabannya yang B. Soal keempat, luas permukaan kerucut dengan diameter 10 cm dan tinggi 12 cm adalah, karena jawabannya berbentuk pi, maka kita tidak perlu memakai pi-nya. Luas permukaan di sini adalah BR R plus S, dimana diketahui diameternya 10 cm, maka jari-jarinya adalah 10/2 atau 5 cm, tingginya adalah 12, maka kita harus cari S dulu dengan Pythagoras. Ini kerucutnya, diketahui tingginya 12, jari-jarinya 5, S nya kita cari, 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan S kuadrat, 144 ditambah 25 sama dengan S kuadrat, 169 sama dengan S kuadrat, maka akar 169 sama dengan S, atau 13 cm S-nya. Kita masukkan, pi-nya tetap pi saja karena jawabannya bentuknya pi, kali R-nya 5 plus S-nya adalah 13. Berarti 5pi dikali sama 18, hasilnya adalah 90pi cm persegi. Jawabannya yang B. Pertanyaan 5, Putri akan membuat nasi tumpeng berbentuk kerucut yang permukaannya atau selimutnya akan ditutup penuh dengan hiasan dari makanan. Jika diameter tumpeng 28 cm dan tingginya 48 cm serta pi 22/7, luas tumpeng yang akan dihias adalah, di sini kita gambar dulu tumpeng berbentuk kerucut dengan tingginya 48 dan jari-jarinya, karena diketahui diameter 28, maka jari-jarinya adalah 28/2 atau 14. Maka kita harus temukan S dengan cara Pythagoras, atau kita pakai kelipatan 7, 24, 25. Pas angka ini bisa. Coba kita kalikan 2, ini menjadi 14, 24 kali 2 48, 25 kali 2 50. Oh, berarti S-nya ini adalah 50. Nah, kalau menghias tumpeng hanya pada selimutnya saja, bagian alasnya tidak bisa, maka yang kita cari adalah luas selimut, seperti yang diketahui ini, selimut. Luas selimut adalah pi RS, maka kita masukkan pi-nya pakai 22/7, R-nya 14, S-nya 50. Tinggal kita coret, ini hasilnya 2, 22 kali 2 kali 50, nanti ketemunya 2200 cm persegi. Jawabannya yang B. Soal ke-6, di sini pengrajin membuat topi dari karton dengan bentuk seperti tampak pada gambar. Ini diameternya 20, ini 30. Luas karton yang dibutuhkan adalah, ini kalau kita pisah berarti ada selimut dan luas alasnya adalah lingkaran berlubang. Nah, ini berbeda dengan tabung. Tabung ada atasnya, tapi ini enggak. Berarti kita cari luas ini bagian bawahnya. Kalau luas selimut jelas PRS, kalau luas ini berarti luas lingkaran besar
dikurangi luas lingkaran kecil, atau luasnya adalah berarti PR kuadrat yang besar dikurangi PR kuadrat yang kecil. Kita hitung yang PRS dulu, luas selimutnya. Pi adalah, nggak usah kita hitung, di sini diketahui diameternya 20, maka jari-jarinya adalah 10, berarti pi kali 10 kali S nya sudah diketahui 26, sehingga jawabannya adalah 260 pi. Kenapa pi tidak kita hitung? Kita hitung di akhir saja biar mudah. Nah, dari yang bawah di sini, yang alasnya ini, yang lubang ini adalah jari-jarinya 10, dan untuk topi yang besar di sini 30, dari ujung sini sampai sini 30. Maka untuk menghitung sampai ujung di diameternya ini, kita lihat ini jaraknya 10, ini pasti juga 10, sehingga diameternya yang bawah adalah 40 cm, atau jari-jarinya adalah 40 bagi 2, 20 cm. Maka kita hitung ini pi R yang besar adalah 20 kali 20 dikurangi pi R yang kecil adalah 10 kali 10. Ini ketemu 400 pi dikurangi 100 pi, berarti 300 pi. Nah, sekarang kita hitung luas kartonnya. Luas karton berarti tinggal kita jumlahkan saja, 260 pi ditambah 300 pi, berarti jawabannya 560 pi. Baru kita masukkan pi-nya adalah 314 per 100. Nah, ini kalau kita corek 0 sama 0 nya bisa hilang, tinggal kita kalikan. 56 dikalikan 314 itu adalah, kita hitung dulu, 314 dikali 56, 8, 18, 0, 7, 15, ketemunya 4, 8, 5, 7, 1, berarti 17584 dibagi 10 atau 1758,4, jawabannya yang D. Nah, itulah pembahasan tentang luas permukaan kerucut. Semoga tayangan ini bermanfaat. Bagaimana tayangan tadi? Cukup mudah bukan? Saksikan video-video yang lain bersama Spiderman.